Di paruh kedua, Amanda Falani menelusuri rumitnya pengamanan presiden dan para pemimpin negara. Pas Pampres melakukan berbagai cara dan strategi, karena bagi mereka, keselamatan seorang presiden adalah pertaruhan bagi negara. Pasukan khusus ini tak diizinkan mentolerir kesalahan sekecil apapun. Ketatnya pengamanan ini juga pernah dirasakan Inayah, putri Presiden RI keempat Gus Dur. Dalam kondisi tertentu, Pas Pampres bahkan bisa menolak permintaan presiden. Hari itu, suasana di kantor Metro TV terasa berbeda. Di setiap sudut terlihat pasukan pengamanan presiden. Mas Intan, ini pemandangan yang jarang dilihat di Metro. Ada X-ray seperti ini memang harus ada ya kalau ada acara dan RI 2. Ya memang standar pengamanan dari Pas Pampres memang salah satunya seperti ini, Mbak. Jadi ada X-ray itu kan untuk pengecekan awal masuk, jadi orang harus steril di dalam, seperti itu. Ada yang tidak boleh dibawa nggak oleh si pengunjungnya ini? Oh iya jelas, Mbak. Yang jelas kayak senjata tajam, pistol harus ditinggal, harus dititipkan. Senjata tajam, pistol. Korek api juga nggak boleh dibawa? Nggak boleh. Jadi harus dititipkan di depan nanti. Letnan 1 Intan adalah salah satu anggota Pas Pampres yang melakukan survei beberapa hari sebelum Wakil Presiden Budiono menjadi tamu dialog di Metro TV. Survei seperti ini barulah tahap awal. Masih banyak lagi tahapan lainnya untuk mengamankan sang RI 2. Tadi juga ada pengecekan makanan, jadi nggak melulu-melulu yang sifatnya ancaman yang bentuknya fisik kan. Makanan juga bisa. Oh, oke. Coba kita lihat di ini nanti makanan. Tempat Pak Budiono makan ya. Ini sebelumnya sudah dites ya? Sudah dites, tadi sudah diambil gambarnya. Dan itu juga harus melalui prosedur pengamanan juga dari tempat kita yang akan mengecek dari anggota detasemen kesehatan, seperti itu. Oh, detasemen kesehatan. Ya. Jadi area ini sudah disterilisasi ya? Sudah clear gitu kan. Clear ya? Jadi nanti semuanya keluar, kemudian tamu undangan masuk melalui pintu yang tadi. Pintu yang tadi, oke. Jadi dalam setiap acara, kemanapun RI 1 ataupun RI 2 berada, itu ada kelompok dari Pas Pampres, bagian dari Pas Pampres yang juga mengikuti rundown acaranya? Iya, memang harusnya seperti itu, Mbak. Jadi diharapkan setiap personel yang jaga, yang pada saat berdinas itu mengetahui tahap-tahapannya, tahap demi tahap kegiatannya itu harus dimengerti semua. Jadi mereka personel Pas Pampres itu nanti memonitor lewat radio. Jadi nanti dari Menkub acara setelah ini apa, dan nanti dari komandan komplek akan memberikan kegiatan setelah ini. Jadi setiap diharapkan tahu apabila suatu acara itu kok tidak sesuai dengan yang direncanakan, jadi otomatis akan segera mengaksi kegiatan tersebut. Jadi menit per menit dipantau ya? Ya, dimonitor terus, Mbak. Dimonitor ya? Yang melakukan pengamanan dan memantau bukan hanya pasukan yang berada di dekat presiden, wakil presiden ataupun keluarganya. Pas Pampres yang tak terlihat punya tugas lain. Ya, ini Selamat sore. Personel tim penyelamatan. Wow, lengkap dengan peralatannya ya. Halo, Mbak. Jadi kalau misalkan ada objek lagi dalam keadaan terancam, nah ini personel tim penyelamat ini akan menyelamatkan objek tersebut. Di mana biasanya mereka berada jika objek? Dia tempatnya tersembunyi yang jelas, Mbak, tidak diketahui oleh audiens, tapi jaraknya dekat seperti itu. Jadi diharapkan apabila ada kejadian benar-benar cepat gitu, Mbak. Tapi harus sesuai setiap rangkaian acara lengkap dengan peralatan seperti ini. Oh iya, pasti, Mbak. Jadi harus siap. Pengamanan para pemimpin negara ibarat rantai yang tak terputus, dikawal dalam setiap kesempatan dan perjalanan. Itu untuk sekali pengawalan urutan atau jumlahnya seperti itu? Pelaksanaan pengawalan itu kan satu rangkaian. Ada unsur depannya, ada sweepernya, ada sek 1, sek 2, kendaraan beliau, kendaraan cadangan, dan seterusnya sampai dengan unsur pengaman yang paling belakang. Itu ada norma yang harus diatur. Itu jumlahnya relatif banyak. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan kesulitan
banyak pejabat yang ingin ikut rombongan dan lain sebagainya. Nah gitu, kita harus bisa-bisa untuk menyampaikan kepada beliau apakah mungkin untuk ditampung atau tidak, kaitannya dengan itu karena protapnya sudah pasti gitu. Mayor Jenderal Purnawirawan Suwarno memimpin Pas Pampres tahun 2007 hingga 2008. Dalam kurun waktu itu, keselamatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah tanggung jawab terbesarnya. Jadi satu prinsip dari tugas pengamanan terhadap VVIP itu tidak boleh ada risiko sekecil apapun. Sehingga kita berupaya sedemikian rupa yang kadang-kadang dinilai atau dilihat bahwa kok sedemikian ketat dan lain sebagainya, karena memang tidak boleh ada satu risiko sekecil apapun. Jika misalnya Presiden berkunjung ke suatu lokasi yang masyarakat sangat ingin bersalaman dengan Presiden, bagaimana menghadapi situasi seperti itu, Pak? Kita berupaya untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Bapak, Ibu, mohon agak mundur, silakan kasih tangan, susah untuk bisa salaman, yang penting bisa melihat Bapak Presiden dan Ibu dan seterusnya. Nah ini bagaimana kita untuk berkomunikasi kepada masyarakat agar masyarakat juga tidak merasa bahwa loh itu kan presiden saya, loh itu saya kan juga punya presiden, tapi kan saya mau lihat aja kok susah umpamanya seperti itu. Nah inilah pinter-pinter kita dalam rangka memberikan pemahaman dan sikap kita proteksi tetapi tidak menyakitkan. Ini yang saya ajarkan kepada sulit nggak mengajarkan prajurit pada saat itu untuk membentuk sikap yang lebih ramah gitu? Tidak sederhana memang karena mereka terbiasa seperti penampilan militer, ya kan, kemudian dihadapkan dengan risiko yang sedemikian besar supaya bisa mengatakan Bapak Ibu mohon mundur sedikit, Bapak Ibu dengan tidak mereka merasa dikasari atau apa gimana itu tidak mudah. Tapi itu harus kita lakukan dan kita latihkan kepada mereka. Ketika keselamatan menjadi prioritas, pasukan ini memberlakukan berbagai strategi pengamanan. Meski terkadang membuat yang dikawal merasa tidak nyaman. Yang pasti kemana-mana nggak bisa sendiri lagi. Kalau dulu sebelumnya mau ngapain, mau naik angkot, mau apa bisa bebas. Setelah ada di istana jadi nggak bisa gitu. Sama sekali nggak bebas. Inayah Wahid adalah putri bungsu Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia tak pernah lupa ketika sang ayah baru dilantik menjadi orang nomor 1 di negara ini. Saya nggak nyaman sama sekali, itu tuh menyebalkan buat saya. Yang tadinya saya ke sekolah bisa sama teman-teman, sekarang terus tiba-tiba ada mereka juga gitu. Dan itu sama sekali nggak enak, kemana-mana harus ada yang ngikutin gitu. Awalnya saya dulu sering kabur dari mereka. Jadi kayak misalnya contohnya kan kalau kayak saya lagi di kelas gitu, misalnya di kampus saya di kelas, kelasnya misalnya gedungnya di depan. Pertama saya mintanya kamu nunggu aja di gedung belakang. Ya oke gitu. Udah mereka nunggu di gedung belakang. Nanti begitu udah selesai kelas, saya pulang sendiri lewat pintu depan. Nanti kalau udah di kereta atau udah di angkot atau udah di mana baru nelpon. Saya udah di jalan ya gitu. Atau dulu juga sering banget kabur sama kakak saya nomor 3, Anita. Itu mereka suka saya sama teman-teman itu, jadi nanti mereka nunggu di bawah jendela, kita lompat ke mobil, terus ditutupin, terus ya udah keluar aja gitu. Terus baru nanti nelpon, dulu ada pengawal saya beberapa, misalnya kayak saya namanya Johannes gitu ya, Jo, aku udah di sini, hahaha gitu. Akhirnya itu berhenti setelah kakak saya nomor 1 marah-marah. Dia bilang, kamu tahu nggak sih kenapa harus dikawal segala macam. Kamu tahu nggak kamu jahat sekali ke mereka, karena kalau kamu pergi tanpa kawalan, mereka yang kena gitu. Mereka dianggap lalai segala macam. Makanya saya pikir, iya kok saya jahat ya gitu. Akhirnya ya itulah mulai udahlah nggak bisa ditolak. Make the best out of it aja. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadikan mereka teman. Setahun lebih, Inayah dan keluarganya menghuni di Istana Kepresidenan, kawasan tanpa sandal dan celana jeans, dengan pengamanan dan aturan terketat di negara ini. Tapi Gus Dur membuat wajah istana berubah. Kalau kayak acara-acara itu, karena saya maksudnya kan didikannya Gus Dur itu, kita tuh ya kayak teman-temannya juga teman-teman yang kayak gitu ya, bukan dari kalangan misalnya yang selalu berpakaian formal ya. Jadi dulu tuh kayak misalnya kayak saya atau kakak saya ulang tahun gitu-gitu,
pengawalnya tuh yang malah yang bingung, ini dimasukin nggak tamunya? Mereka cuma pakai celana pendek, mereka cuma pakai sendal jepit. Nah itu yang malah yang sebenarnya jadi problem gitu. Saya bisa lihat sendiri, Bapak itu lebih memanusiakan, lebih bener-bener nggak strict, nggak formal, bener-bener kayak istana kan jadi suasananya juga jadi kayak rumah gitu. Jadi kayak ada orang banyak lagi di rumah kita aja gitu. Dan itu menurut saya efeknya jadi jauh lebih besar. Kayak pada saat Bapak dilengserkan gitu ya, mereka itu sampai saat itu sebenarnya pengennya ikut Bapak semua gitu. Cuma nggak mungkin, kata Bapak, "Lah terus saya ini gimana ngurusin kalian segini banyak?" Nggak usah gitu. Seperti apapun gaya sang pemimpin, keselamatannya tetap menjadi tanggung jawab Pas Pampres. Selama konstitusi yang bersangkutan itu menjabat sebagai presiden, maka kewajiban Pas Pampres untuk mengamankan secara fisik menghadapi siapapun dan tidak peduli apapun yang harus dihadapinya, termasuk negara lain atau ada orang-orang Indonesia sendiri atau tokoh-tokoh Indonesia yang mengancam secara fisik akan kami hadapi, saya katakan begitu. Jenderal Purnawirawan Endriartono Sutarto memimpin Pas Pampres ketika Presiden Soeharto berada di akhir kekuasaannya. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Di masa genting itu, Pas Pampres diuji. Ancamannya berupa apa saja, Pak? Kalau buat kami, pasukan pengamanan Presiden, bisa berarti bahwa turun secara konstitusional atau diturunkan bahkan mungkin melalui ancaman fisik. Dan itu betul-betul merupakan saat-saat yang sangat kritis yang kalau kita tidak tegar, artinya terpengaruh oleh situasi, itu bisa berbahaya bagi keselamatan Presiden. Sebagai komandan pasukan pengamanan Presiden dan secara fisik saya harus mengamankan Presiden Republik Indonesia, tidak peduli siapapun itu yang secara konstitusi ditunjuk sebagai Presiden Republik Indonesia. Bahwa secara politik itu tidak dikehendaki oleh rakyat dan sebagainya bukan urusan kami. Lalu setelah kalau secara konstitusional lalu presiden ini diganti bukan urusan kami. Endriartono menjelaskan bagaimana strategi pengamanan Presiden Soeharto di masa itu. Pengamanan yang ketat namun dengan strategi yang berbeda. Prosedur pengamanan Pas Pampres untuk seorang presiden itu juga dipengaruhi kebiasaan pribadi presiden nggak? Iya, katakanlah Pak Harto ya, karena Pak Harto itu sering golf, sering juga mancing. Maka kita punya ketentuan bagaimana menerapkan kalau beliau sedang main golf, beliau sedang mancing, begitu. Itu yang barangkali tidak perlu kita lakukan saat zaman Ibu Megawati sebagai presiden, karena beliau tidak mancing, tidak main golf, misalnya begitu. Tapi ada kegiatan lain yang itu dilakukan oleh Ibu Megawati yang tidak dilakukan oleh Pak Harto atau presiden-presiden sebelumnya. Intinya beginilah, kalau presiden ingin melakukan suatu kegiatan, selalu kita mengirimkan dulu advance team untuk ke tempat di mana yang akan dikunjungi oleh presiden. Jadi kalau presiden mau melakukan mancing, walaupun hanya memancing, harus tetap disterilisasi, dicek lokasinya. Betul seperti itu. Jadi kita juga terpaksa harus mengerahkan angkatan laut di dalam waktu untuk melakukan pengamanan wilayah tempat di mana Pak Harto akan mancing. Nggak bisa lalu nelayan siapapun mendekati ke tempat Pak Harto